warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aset tetap tidak berwujud dengan dosen pengampu Ibu Evi Yuniarti, SE/MSI, dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Elviriana, NPM 19752071, program studi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi, pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelahnya, penghentian pengakuan, serta penyajian dan pengungkapan. Yang pertama mengenai definisi. Definisi dari aset tetap tidak berwujud dikategorikan sebagai aset tetap perusahaan, namun secara fisik aset tetap tersebut tidak tampak. Menurut PSAK 19 Revisi 2010, yaitu aset tetap non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Contoh, hak cipta, hak paten, hak sewa, serta goodwill. Selanjutnya, amortisasi aset tetap tidak berwujud. Pengurangan nilai suatu aset tetap tidak berwujud yang secara berkala dibebankan sebagai biaya disebut amortisasi. Amortisasi aset tetap tidak berwujud pada umumnya dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Dipandang dari sudut kemungkinan amortisasinya, aktiva tak berwujud dapat digolongkan sebagai aset tetap tidak berwujud yang adanya dibatasi dengan undang-undang, peraturan dan persetujuan, misalnya hak paten, hak cipta, dan hak merek. Kemudian, aset tetap tidak berwujud yang tidak terbatas waktunya dan pada waktu perolehannya tidak ada petunjuk mengenai usianya yang terbatas, misalnya biaya pendirian dan biaya praoperasi. Kemudian, karakteristik aset tetap tidak berwujud. Yang pertama, dapat diidentifikasi, artinya dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dipindahkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan. Kemudian, timbul dari kontrak atau legal lainnya. Karakteristik yang kedua, kendali atau kontrol. Entitas mengendalikan suatu aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Karakteristik yang ketiga, tidak mempunyai wujud fisik. Artinya, dalam beberapa kondisi, aset tetap tidak berwujud mempunyai elemen fisik sehingga perlu pertimbangan untuk menentukan apakah suatu aset tersebut merupakan aset berwujud atau tidak berwujud. Selanjutnya, pengakuan awal aset tetap tidak berwujud. Yang pertama, memenuhi definisi aset tetap tidak berwujud. Yang kedua, memenuhi kriteria pengakuan, yaitu kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Kemudian, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Jika kriteria pengakuan tidak dipenuhi, maka biaya yang dikeluarkan harus diakui sebagai beban. Kemudian, cara perolehan aset tetap tidak berwujud. Yang pertama, perolehan terpisah. Yang kedua, akuisisi dengan hibah pemerintah. Yang ketiga, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Yang keempat, pertukaran aset. Yang kelima, aset tetap tidak berwujud yang dihasilkan secara internal. Berikut pembahasan mengenai perolehan terpisah. Untuk aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah, maka pengukuran biaya perolehannya yang terdiri atas harga pembelian, termasuk biaya impor dan pajak yang tidak dapat dikembalikan, dikurangi diskon dan rabat. Kemudian, biaya secara langsung dapat diatribusikan yang terjadi dalam menyiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai tujuan penggunaannya. Selanjutnya, yang kedua, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Biaya perolehan aset tetap tidak berwujud yang diakuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis menurut PSAK 22 adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi. Yang ketiga, akuisisi dengan hibah pemerintah. Artinya, pemerintah dapat memindahkan atau mengalokasikan aset tetap tidak berwujud, yaitu hak untuk mendarat di bandara udara, hak impor, hak kuota, dan hak untuk mengakses sumber-sumber terbatas lainnya kepada entitas tertentu. Keempat, pertukaran aset. Cara lain perolehan aset tetap tidak berwujud adalah melalui pertukaran aset non-moneter atau sekelompok aset moneter, atau kombinasi dari aset moneter dan aset non-moneter. Biaya perolehan dari aset tetap tidak berwujud yang diperoleh dari pertukaran adalah diukur dari nilai wajar, kecuali transaksi pertukaran tersebut kurang memiliki substansi komersial. Yang kedua, nilai wajar aset
baik yang diterima maupun yang dilepaskan, tidak dapat diukur dengan andal. Selanjutnya yang terakhir, aset tetap tidak berwujud yang dihasilkan secara internal. Artinya, goodwill hanya boleh diakui sebagai akibat dari kombinasi bisnis. Goodwill yang timbul secara internal tidak diakui sebagai aset tetap. Tidak berwujud karena tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai berikut. Yang pertama, dasar pengukuran biaya perolehan yang andal. Kedua, identifikasi terpisah dari sumber daya yang lain. Kendali oleh perusahaan untuk menentukan aset tetap tidak berwujud yang dihasilkan secara internal atau selain goodwill dapat diakui sebagai aset tidak berwujud, maka perlu dibedakan antara tahap penelitian dan tahap pengembangan. Kemudian selanjutnya yaitu pengukuran setelah perolehan. Ada dua cara. Yang pertama, model biaya perolehan, dan yang kedua, model evaluasi. Model biaya perolehan yaitu, maka setelah pengukuran awal aset tak berwujud dinilai berdasarkan biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Yang kedua, model evaluasi. Maka, nilai aset setelah pengukuran awal dinilai berdasarkan nilai wajar dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Penghentian pengakuan. Suatu aset tetap tidak berwujud harus dihentikan pengakuannya apabila yang pertama dalam proses atau pelepasan. Kemudian yang kedua, ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap tidak berwujud dihitung sebagai perbedaan antara nilai tercatat aset tetap tidak berwujud dan nilai wajar dari imbalan yang diterima. Kemudian, penyajian aset tetap tidak berwujud. Berdasarkan laporan posisi keuangan, aset tetap tidak berwujud termasuk dalam aset tidak lancar. Laporan yang kedua yaitu laporan laba rugi komprehensif. Penyajian beban amortisasi dari kerugian dari penurunan nilai sebagai bagian dari laba operasi berkelanjutan. Kecuali apabila kerugian dan penurunan nilai tersebut berhubungan dengan operasi tidak berkelanjutan. Pada catatan atas laporan keuangan, harus meliputi informasi mengenai aset tetap tidak berwujud yang diakuisisi, beban amortisasi keseluruhan, perubahan jumlah catatan goodwill selama periode berjalan. Berikut ini penyajian dari PT Karya Simba, yaitu laporan posisi keuangannya. Kemudian pengungkapan aset tetap tidak berwujud. Pengungkapan hal-hal untuk setiap aset tetap tidak berwujud dipisahkan antara aset tetap tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tetap tidak berwujud lainnya antara lain. Yang pertama, masa manfaat terbatas atau tidak terbatas. Yang kedua, metode amortisasi yang digunakan dengan masa manfaat terbatas. Yang ketiga, jumlah tercatat, bruto, dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif, amortisasi tak berwujud termasuk di dalamnya. Berikut masih mengenai pengungkapan aset tetap tidak berwujud. Yang pertama yaitu penambahan. Secara terpisah dari pengembangan internal, aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah dan yang diperoleh melalui kombinasi bisnis. Yang kedua, aset digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual sesuai menurut PSAK 58 revisi 2009, yaitu aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Yang ketiga, peningkatan penurunan nilai aset yang berasal dari model evaluasi sesuai dengan PSAK revisi 2009 mengenai penurunan nilai aset. Masih mengenai pengungkapan aset tetap tidak berwujud, yaitu yang keempat, kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan laba rugi sesuai dengan PSAK revisi 2009 mengenai penurunan nilai aset. Yang kelima, setiap amortisasi yang diakui selama periode. Yang keenam, selisih kurs neto yang timbul dari nilai transaksi laporan keuangan ke mata uang penyajian dan translasi operasi ke luar negeri dengan mata uang asing ke mata uang penyajian yang digunakan entitas. Yang ketujuh, perubahan lainnya dalam jumlah tercatat aset selama periode. Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi mengenai aset tetap tidak berwujud, di sini saya menarik kesimpulan, yaitu bahwa aktiva tidak berwujud adalah aktiva tetap perusahaan yang secara fisik tidak dapat dinyatakan, tetapi berpengaruh terhadap kontinuitas perusahaan, seperti
hak paten, goodwill, hak cipta, dan lain-lain. Kemudian, kesulitan yang dihadapi dalam pemecahan masalah perlakuan akuntansi aktiva tak berwujud pada umumnya disebabkan oleh sifat aktiva tersebut, seperti tidak adanya wujud fisik yang menyebabkan bukti keberadaannya kabur, dan kesulitan dalam penentuan nilai perolehan serta masa manfaat keekonomiannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.